Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal-soal mengenai bab pola bilangan yang sering keluar dalam ulangan harian. Nah, kali ini kita masuk ke nomor 1. Di bawah ini sebuah pola benda yang tersusun dari batang korek api. Tentukan banyak korek api pada pola kelima. Nah, kita lihat pada gambar terdapat ya, pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Ada 4 buah pola. Nah, kita disuruh mencari berapa banyak korek api pada pola kelima. Nah, untuk mencarinya, langkah pertama kita hitung dulu korek api pada pola pertama. Kita tulis pola pertama. Nah, banyak korek api pada pola pertama kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 korek api atau 4 batang korek api. Lalu pada pola kedua juga kita hitung ada berapa banyak batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 batang korek api. Nah, kita juga hitung pada pola ketiga. Pada pola ketiga kita juga hitung ada berapa batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 batang korek api. Nah, pada pola pola keempat kita juga hitung ada berapa banyak korek api. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, ada 40 batang korek api. Nah, di sini ditanya pada pola kelima nanti ada berapa batang korek api. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, kita cek ini adalah sebuah pola bilangan. Yang namanya pola bilangan pasti memiliki pola-pola yang sama antara suku satu dengan suku yang lainnya. Kita cek ya, dari 4 ke 12 ini selisihnya berapa atau ditambahkan berapa. 4 ke 12 itu ditambahkan 8. Nah, dari 12 ke 24, dari 12 ke 24 itu ditambahkan 12. Dari 24 ke 40 itu ditambahkan 16. Nah, berarti kalau dari 40 ke pola kelima gimana cara ngitungnya? Ini kan tidak sama selisihnya. Nah, sebenarnya ini bisa dilanjutkan lagi ke bawahnya ya. Dari 8 ke 12 itu selisihnya berapa? Ya, ditambah 4. Dari 12 ke 16 juga ditambah 4. Nah, di sini baru terlihat polanya. Nah, ini namanya pola bilangan bertingkat. Tidak hanya satu tingkat tetapi sampai 2 tingkat. Sehingga ini dinamakan pola bilangan bertingkat. Ketika ini ditambahkan 4, di sini ditambahkan 4, ke sini pun pasti ditambahkan 4. 16 tambah 4. Ya, 16 tambah 4 20. Berarti dari 40 ke pola kelima, dari pola keempat ke pola kelima itu ditambahkan 20. 40 tambah 20 60. Nah, ini jadi banyak korek api pada pola kelima adalah 60 batang. Nah, ini cara pengerjaan untuk soal nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 10 kursi. Baris kedua berisi 15 kursi. Baris ketiga berisi 20 kursi dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah, ini adalah salah satu penerapan dari barisan aritmetika. Nah, kenapa barisan aritmetika? Saya ilustrasikan dulu di sini. Nah, selayaknya sebuah gedung pertunjukan pasti memiliki sebuah panggung ya, sebuah panggung di sini. Misalkan ini panggung.
Nah, di depan panggung pasti nanti ada kursi-kursi yang berjejer untuk penonton. Nah, pada baris pertama biasanya adalah kursinya sedikit, paling sedikit ini. Nah, menurut soal pada baris pertama ada 15 kursi. Nah, pada baris pertama ada 15 kursi. Nah, selanjutnya pada baris atau 10 kursi, maaf ya. Pada baris pertama ada 10 kursi. Nah, pada baris kedua bertambah kursinya, ada 15 kursi. Pada baris ketiga ada 20 kursi. Nah, dan seterusnya, semakin ke belakang semakin banyak nanti ya kursinya. Nah, dari ilustrasi di sini tampak jelas bahwa semakin ke belakang banyak kursi semakin banyak. Ini 20 ya. Maaf, ini 20 kursi. Semakin ke belakang banyak kursi semakin banyak, menandakan bahwa selalu bertambah. Nah, bertambahnya juga mengikuti sebuah pola. Kalau pada baris pertama kita misalkan banyak kursi itu sebagai suku pertama, maka pada baris kedua ini kita misalkan juga suku kedua, dan seterusnya. Pada baris ketiga banyak kursinya, namanya suku ketiga. Nah, kalau seperti ini kita tuliskan banyak kursinya ini dalam bentuk barisan bilangan ya. Suku pertama atau kursi pertama ada 10. Pada baris kedua kursinya ada 15, ini jadi suku kedua. Pada baris ketiga ada 20. Nah, kalau pada baris ketiga 20, maka pada baris selanjutnya kita juga bisa memperkirakan. Bagaimana cara memperkirakannya? Kita lihat aja selisihnya ya. Dari 10 ke 15 ini pas ditambah 5. Dari 15 ke 20 juga ditambah 5. Maka dari baris ketiga ke baris keempat juga ditambah 5. Berarti di sini 25. Dan seterusnya. Yang ditanyakan di sini adalah banyak kursi pada baris ke-20. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan ya, kita bisa memanfaatkan rumus dari barisan aritmatika untuk mencari suku. Nah, untuk mencari suku barisan aritmatika kan rumusnya adalah UN atau suku ke N sama dengan U1 ditambah N min 1 beda dikali beda ya di sini. Nah, yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-20. Nah, baris ke-1 namanya U1, baris kedua namanya U2, baris ketiga namanya U3, maka baris ke-20 namanya pasti U20. N-nya diganti angka 20 sama dengan U1. U1-nya berapa? Suku pertama. Suku pertama adalah 10. Ditambah N. Nah, N-nya kan diganti angka 20, maka N di sini pun diganti angka 20 dikurangi 1 dikali beda. Nah, beda itu adalah selisih antar suku. Selisihnya berapa di sini? Plus 5 atau cukup ditulis 5 ya. Seperti ini. Nah, kita bisa hitung 10 tambah 20 kurangi 1, 19. Ini dikali 5. Ada penjumlahan dan perkalian. Yang kita dahulukan itu adalah perkalian ya. Jadi penjumlahannya ditulis lagi. Sekarang perkalian. 19 kali 5. 19 kali 5 itu adalah 95. Nah, sehingga 10 tambah 95 adalah 105. Di sini didapat U20 105. Karena U20 105 kita maka bisa menyimpulkan bahwa sehingga banyak kursi pada baris ke-20 adalah 105 buah kursi. Nah, itu untuk pengerjaan soal nomor 2. Sekarang kita masuk pada soal ketiga. Sebuah tali dipotong menjadi 15 bagian, di mana panjang masing-masing pemotongan tali tersebut mengikuti kaidah deret aritmetika. Jika tali pertama dipotong sepanjang 450 cm, tali kedua sepanjang 440 cm, tali ketiga sepanjang 430 cm, dan seterusnya sampai tali ke-15, berapakah panjang tali mula-mula? Nah, jadi di sini ada sebuah tali yang dipotong menurut kaidah deret aritmetika.
Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Ini yang ditanya adalah panjang tali mula-mula. Nah, kita ilustrasikan dulu, kita gambar dulu. Misalkan panjang tali mula-mula, kita misalkan ya, ini adalah tali mula-mula masih sangat panjang misalkan. Nah, tali ini nanti akan dipotong menjadi 15 bagian. Nah, dimana pemotongannya itu mengikuti kaidah deret aritmetika. Nah, tali pertama adalah dipotong yang paling panjang, yaitu sepanjang misalkan menurut soal dipotong sepanjang 450 cm. Nah, lalu bagian kedua lebih pendek 10 cm, jadi 440 cm. Bagian ketiga lebih pendek lagi 430 cm, dan seterusnya mengikuti kaidah sebuah deret aritmetika. Tali ke-15 adalah tali yang paling pendek. Di sini ditanyakan adalah panjang tali mula-mula, berarti dari ini tuh ditanyakan adalah panjang tali mula-mula. Jadi panjang tali sebelum dipotong. Ya, sebelum dipotong menjadi 15 bagian. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Karena ini menurut soal mengikuti kaidah deret aritmetika, maka kita bentuk saja panjang talinya ini menjadi sebuah deret aritmetika. Nah, sebuah deret aritmetika kan berarti kita tulis misalkan ini adalah suku pertama, panjang tali pertama adalah suku pertama, panjang tali kedua suku kedua, panjang tali ketiga suku ketiga, dan seterusnya sampai nanti panjang tali terakhir suku ke-15, karena akan dipotong menjadi 15 bagian. Nah, kita misalkan kita tulis ya, suku pertamanya 450, lalu ditambah suku keduanya 440, ditambah suku ketiganya 430, dan seterusnya sampai nanti suku ke 15. Nah, kita disuruh mencari berapa panjang tali mula-mula, berarti ini kita cari ya sampai suku ke 15, atau ada cara yang lebih mudah, yaitu kita memanfaatkan rumus deret aritmetika. Nah, yang ditanyakan deret ke-15, jadi S15 yang ditanya itu berapa. Nah, untuk mencari S15 kita wajib tahu suku pertama dan suku ke-15 nya. Nah, suku pertama di soal sudah ada ini ya, 450. Nah, untuk suku ke-15 kita cari lagi. Bagaimana cara mencarinya? Kita manfaatkan rumus untuk mencari suku seperti pada soal nomor 2. Bagaimana bunyinya? Nah, suku ke N kan adalah suku pertama ditambah N-1B alias beda. Nah, di sini yang ditanyakan suku ke-15, sehingga N-nya diganti angka 15 sama dengan U1-nya adalah 450. Ditambah N-nya diganti lagi menjadi angka 15, sama ya, ini N di sini ganti 15, N di sini pun nanti diganti 15. Dikurangi 1. Nah, bedanya itu adalah selisih. Selisihnya berapa sih antar suku atau antar tali? Selisihnya adalah berkurang sebanyak 10, berarti min 10 ya. Dari 440 ke 30 juga min 10. Nah, sehingga di sini bedanya adalah minus 10. Jangan sampai plus 10 ya nanti, karena hasilnya akan beda. Nah, kita kerjakan 450 ditambah min 15 kurangi 1 adalah 4. 15 dikurangi 1 adalah 14 dikali minus 10. Nah, dikali minus 10. Ada penjumlahan dan perkalian, kita dahulukan perkalian dulu. Jadi ini 450, 14 kali minus 10. 14 kali 10 adalah 140, plus dikali minus adalah minus 310 ya. Ini 310. Nah, kita sudah dapatkan U15 nya 310, sehingga kita bisa mencari S15. Bagaimana rumus S15? Nah, S15 atau SN dulu kita tulis dulu rumusnya. SN, ingat-ingat kemarin sudah dicatat sama kalian. SN itu adalah setengah N dikali U1 ditambah UN. Nah, kebetulan yang ditanyakannya adalah S15, sehingga N-nya diganti 15. Ini setengah, N-nya diganti 15, U1-nya 450,
tambah UN-nya 310. Jadi panjang tali ke-15 nanti adalah 310 ya, 310 cm. Nah, ini setengah kali 15. Nah, atau gini aja, 1 kali 15, 15 ini per 2 ya. Nah, ini 450 tambah 310 adalah ini 0 tambah 0 0, 5 tambah 1 6, 4 tambah 3 7, jadi 760. Nah, kita bagi ya, 760 bagi 2 itu hasilnya adalah ya hasilnya 280. Sehingga kita tinggal mengalihkan 15 kali 280 itu hasilnya 4200. Nah, karena suku ke-15 nya 4200 sehingga kita maaf, karena deret ke-15 nya adalah 4200, maka kita bisa menyimpulkan, maka ya, panjang tali mula-mula adalah 4200 cm, atau jika diubah ke dalam bentuk meter menjadi 42 meter. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Satu sel virus mampu bereproduksi menjadi 2 sel virus baru setiap 5 menit. Berapa banyak virus baru tercipta jika 2 sel virus dibiarkan bereproduksi dalam 30 menit? Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang membutuhkan pengerjaan di mana kita bisa memanfaatkan rumus dari barisan geometri. Kenapa barisan geometri? Saya akan ilustrasikan di sini. Jadi menurut soal ada 2 buah sel virus mula-mula ya. Ada 2 buah sel virus mula-mula. Kita misalkan ini virus 1 dan ini nanti virus 2. Ada 2 sel virus. Nah, virus 1 dan virus 2 itu masih sama ya. Nah, 2 sel virus ini setiap selnya ya, satu sel virus, sebuah sel virus mampu bereproduksi menjadi 2 sel virus baru setiap 5 menit. Nah, jika kita biarkan 5 menit di sini ya, 5 menit, virus ini akan bereproduksi. Bereproduksi itu artinya akan melahirkan virus baru. Nah, sebuah sel virus ini kalau dibiarkan bereproduksi akan menghasilkan 2 sel virus baru menurut soal. Nah, ini virus pertama dibiarkan 5 menit jadi 2, virus kedua dibiarkan 5 menit juga jadi 2. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, setelah bereproduksi kita biarkan lagi 5 menit, misalkan 5 menit lagi, masing-masing virus di sini akan membelah diri lagi atau bereproduksi lagi menjadi 2 lagi. Jadi setiap dibiarkan virus itu akan bertambah banyak dan bertambah banyak ya. Akan double. Maaf. Akan mendouble tergantung soalnya. Nah, di sini seperti ini ilustrasinya. Maka misalkan awalnya ada 2 buah virus, dibiarkan 5 menit jadi 4 buah virus. Nah, 4 buah virus dibiarkan lagi 5 menit jadi di sini 8 buah virus. Nah, ini kalau kalian lihat membentuk sebuah pola bilangan atau pola bilangan ya. Pola bilangan dalam bentuk deret atau barisan geometri, dalam bentuk barisan geometri. Kenapa barisan geometri? Kita misalkan pada awalnya itu ada 5 virus, ada 2 virus ya. Awalnya ini ada 2 virus. Dibiarkan 5 menit menjadi 4 virus. Dibiarkan lagi 4 virus ini dalam 5 menit jadi 8 virus. Nah, kalau 5 menit dibiarkan lagi pasti bertambah banyak menjadi berapa? Nah, dari 2 ke 4 kan ini dikali 2, ini juga dikali 2. Ini juga dikali 2, pasti di sini nanti 16 virus. Nah, yang ditanyakan jika dibiarkan bereproduksi dalam 30 menit. Bagaimana caranya? Nah, kita tulis saja di sini 5 menit pertama atau 5 menit pertama ya. 5 menit pertama itu atau dari 0 dulu ya. Dari 0 menit itu asalnya ada 2 virus. Nah, di sini lalu 5 menit. Kalau sudah dibiarkan 5 menit akan ada 4 virus. Kalau dibiarkan 5 menit lagi jadi 10 menit.
ini ada 8 virus. Nah, dibiarkan terus sampai menit ke 30, berarti kan 10 menit, lalu 15 menit. Kenapa kelipatan 5? Karena virusnya itu bereproduksi setiap 5 menit. Nah, 0 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ini pasti 20 menit. Ini 25 menit, ini 30 menit. Nah, ketika 30 menit ini jumlah virus berapa? Nah, kita bisa cari satu persatu dikalikan, atau kita bisa memanfaatkan rumus dari suku ke n deret geometri. Bagaimana bunyi suku ke n dari deret geometri? Nah, di sini kan berarti yang ditanyakan adalah misalkan ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Maka yang ditanyakan adalah suku ketujuh. Suku ketujuh dari deret geometri. Nah, kita kerjakan ya. Ini berarti untuk suku ketujuh dari deret geometri, rumus suku ke n nya adalah U1 pangkat kali R pangkat N min 1. Kebetulan yang ditanyakan adalah di sini U7. 7 berapa? Nah, gitu kan. U7 kita tanya di sini misalkan U1-nya adalah 2 ya. Kan awal mulanya ada 2 virus. Ini U1 ada 2 dikali R. R-nya itu adalah rasionya itu adalah konstanta perkalian ya. Dari 2 ke 4 dikali berapa sih? Dikali 2. Dari 4 ke 8 juga dikali 2. Nah, dari 8 ke 16 juga dikali 2. Sehingga R-nya adalah juga 2. Nah, N-nya diganti angka tuh 7 dikurang 1. Nah, seperti ini ya. 2 kali 2, 7 pangkat 2 pangkat 7 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 itu 6 ya. Sehingga di sini 2 kali 2 pangkat 6 itu artinya 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 itu adalah 32, 32 kali 2 itu adalah 64, 64 dikali 2 itu adalah 128. Jadi setelah 30 menit ya, jadi setelah 30 menit virus akan menjadi 128 sel virus. Itu cara pengerjaan contoh soal nomor 4. Baik, sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 10 ditambah 20 ditambah 40 ditambah titik-titik adalah. Nah, ini soalnya to the point lah, to the point ya, tidak seperti soal 4 soal sebelumnya yang merupakan soal penerapan dari pola bilangan. Kalau ini langsung ya, bukan penerapan, tapi ini langsung ditanyakan suku ke-6 barisannya sudah ada atau deretnya sudah ada. Nah, jumlah suku ke-6 berarti yang ditanyakan adalah S6 ya. S6 dari deret geometri. Nah, deret geometri rumusnya adalah Sn sama dengan, nah, untuk mencari Sn kita membutuhkan dua hal ya. Dua hal. Yang pertama itu adalah nilai dari R dan juga nilai dari U1. Nah, nilai dari U1 kita sudah dapat, ini 10 ya, ada di soal. U1 itu adalah suku pertama. Nah, nilai dari R adalah, R itu adalah konstanta perkalian. Kita tulis dulu barisannya ya, atau deretnya 20, 10 tambah 20 tambah 40 tambah seterusnya. Nah, R itu adalah konstanta perkalian ya. Konstanta perkalian itu misalkan dari 10 ke 20 itu dikali berapa sih? Dikali 2. Dari 20 ke 40 juga dikali 2. Nah, ini juga pasti dikali 2. Nanti di sini pasti 80. Nah, R itu adalah konstanta perkalian. Di sini kebetulan konstanta perkaliannya adalah 2, sehingga nilai R adalah 2. Nah, setelah nilai R 2 dan U1 10 diketahui, kita bisa menentukan rumus Sn. Ya, rumus Sn itu tergantung dari nilai R.
ketika R-nya positif dan R-nya negatif berbeda. Nah, kebetulan di sini R-nya adalah positif. Kalau positif, rumusnya adalah U1 dikali R pangkat N-1 per R min 1 ketika R-nya positif. Nanti ketika bukan R-nya positif ya, R-nya lebih dari 1, seperti ini rumusnya. Nanti ketika R-nya kurang dari 1 ya, kurang dari 1, maka rumusnya berbeda. Silahkan dibuka lagi seperti apa rumusnya ketika R-nya kurang dari 1. Nah, untuk pengerjaannya U1-nya adalah 10. Oh, maaf ya. SN yang dicari adalah S5 ya. S5 berarti U1 R pangkat N-nya diganti 5 min 1 per R dikurang 1. U1-nya di sini adalah 10. R-nya di sini adalah 2, berarti 2 pangkat 5 dikurang 1 per R-nya 2 dikurang 1 ya. Yang ke atas lah biar cukup. Nah, berarti sini sama dengan 10. 2 pangkat 5 itu artinya 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Dikurang 1, kurung tutup. 2 dikurang 1 itu 2 dikurang 1, 1 ya. Nah, sehingga 10, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 dikurang 1. Nah, kalau dibagi 1 pasti nilainya sama ya, jadi kita hilangkan per satunya. Sehingga ini 10. Nah, 32 dikurangi 1 adalah 31. Ya, 32 dikurangi 1 31. Nah, sehingga di sini 10 kali 30 hasilnya 310. Sehingga nilai dari S6 sama dengan 310. Ya, itu dia pengerjaan dari contoh soal nomor 5. Sehingga sampai di sini video untuk kali ini.